Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Saya Yadi dari PT Pelabuhan Indonesia 2, selaku asesi program sertifikasi ahli pembangunan integritas yang diselenggarakan oleh BNSP, khususnya untuk materi upaya penegakan integritas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya kita semua sudah memahami betul arti pentingnya integritas, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 01 MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011, khususnya mengacu pada Pasal 26 Ayat 2 huruf A angka 1, jelas termuat bahwa integritas adalah poin utama dalam sistem pengendalian internal perusahaan yang pelaksananya harus secara disiplin dan terstruktur. Mengacu dari ketentuan tersebut, tentunya penegakan integritas harus memenuhi dua unsur, yaitu kedisiplinan dan terstruktur. Penegakan integritas melalui kedisiplinan dapat dilakukan melalui cara-cara preventif maupun represif. Untuk cara-cara preventif, kita tentunya sudah biasa menandatangani fakta integritas, pernyataan benturan kepentingan, maupun komitmen lainnya sebagai wujud dalam penegakan integritas serta penerapan prinsip-prinsip GCG. Secara represif, saya juga meyakini bahwa instansi dan masyarakat di Indonesia juga telah memahami dengan baik adanya hukum dan sanksi yang berlaku atas pelanggaran integritas. Dan juga sudah banyak sekali penegakan hukum atas pelanggaran integritas yang terjadi di Indonesia yang patut kita apresiasi sebagai wujud keberanian pemerintah dalam penegakan hukum atas pelanggaran integritas di Indonesia. Mengapa kita apresiasi? Karena komitmen manajemen puncak adalah faktor penting dalam mendorong kedisiplinan dalam berintegrasi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menegakkan integritas secara terstruktur? Tentunya kita tidak ingin hanya berhenti pada pernyataan atau slogan, "Ya, saya berintegritas." Namun parameter bagaimana pengukuran yang tepat hal tersebut haruslah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penegakan integritas. Bapak dan Ibu, parameter asesmen GCG secara rinci telah ditetapkan melalui keputusan Menteri BUMN SK 16 SMBU 2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara. Pada tahun 2019, perusahaan kami membentuk Change Agent Budaya Perusahaan dan GCG di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia 2, tanggal 6 Mei 2019, dengan tugas sebagai berikut. 1. Menjadi role model dari implementasi budaya perusahaan dan GCG di lingkungan kerja masing-masing. 2. Mengakselerasi perkembangan perusahaan kepada atasan, rekan kerja, dan bawahan. 3. Memanfaatkan media sosial untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung implementasi budaya perusahaan dan GCG. 4. Mendukung pelaksanaan program budaya perusahaan dan GCG dengan memberikan ide dan partisipasi untuk menyukseskan program sesuai target yang ditetapkan. 5. Melaksanakan strategi dan rencana komunikasi budaya perusahaan dan GCG yang diberikan oleh Departemen Budaya Perusahaan maupun Departemen Tata Kelola Perusahaan. 6. Berpartisipasi dalam pelatihan orientasi dan briefing untuk Change Agent. 7. Memberikan laporan secara reguler, yaitu setiap 1 bulan kepada Departemen Budaya Perusahaan dan Departemen Tata Kelola Perusahaan. Maksudnya 1 bulan sekali ya Bapak Ibu. Selain itu, perusahaan memiliki sistem pelaporan whistleblowing system atau WBS yang disebut dengan IPC bersih. Sistem pelaporan pelanggaran perseroan memiliki dan menerapkan serangkaian mekanisme yang jelas, tepat, dan terpadu untuk menangani pengaduan, baik dari pihak internal, yaitu karyawan dan manajemen, ataupun dari pihak eksternal, yaitu mitra bisnis perseroan, sehingga dapat membawa perusahaan di Indonesia menjadi lebih baik. Demikian saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.